Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Malam Makin Mencekam. Kalau kamu belum punya rencana, ikut aku saja ke Ulingi. Masjid Al-Huda sedang butuh takmir. Tempat tinggal disediakan. Makan juga ditanggung. Ustadz, Munir orangnya baik, kata Rifai sambil menyeruput kopi di depan warung kecil dekat terminal. Dani mengangguk pelan. Tas kecil di kakinya berdebu. Sejak lulus dari pondok sebulan lalu, ia belum tahu kemana harus pulang. Rumahnya di Tulungagung sudah lama kosong. Orang tua sudah meninggal. Saudara kandung tidak ada. Rifai datang di waktu yang tepat. Maka sore itu mereka naik bus ke Ulingi. Perjalanan memakan waktu 1 jam lebih sedikit. Ustaz Munir menyambut Dani dengan ramah di serambi masjid. Lelaki parubaya itu mengenakan sarung garis dan peci hitam. Kita memang butuh anak muda yang bisa tinggal dan jaga masjid. Mas Dani ini teman Rifai waktu mondok? Tanyanya. Iya Ustaz, saya siap membantu apa saja. Kalau begitu langsung saja lihat tempat tinggalmu. Rumah kecil itu berada di belakang masjid, berdinding semen kasar, hanya 1 lantai. Dan catnya mulai pudar. Di dalamnya ada ruang tamu sempit, 1 kamar dapur dan kamar mandi. Perabot seadanya. Ada tikar, 1 kasur tipis, dan kompor gas. Air nyala, listrik juga lancar. Gula, beras, dan teh biasanya dibelikan pengurus tiap bulan. Kamu tinggal rawat baik-baik, ujar Ustaz Munir sebelum pamit. Malam pertama Dani di rumah itu terasa tenang di awal. Ia menutup pintu, menggulung sajadah, dan mulai berbaring. Lampu ruangan dibiarkan menyala 1. Sekitar pukul 11 malam ia mendengar suara dari kamar mandi. Suara geraman pelan, tidak seperti suara binatang atau manusia. Diam, lalu terdengar lagi. Dani duduk, memandang pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Lalu suara itu hilang. Ia bangkit dan mengecek. Tidak ada apa-apa. Kloset bersih, lantai kering. Hanya ada bau lembab. Dani kembali ke kasur, tapi matanya susah tertutup. Pagi harinya, usai subuh, ia mengelilingi belakang rumah. Ada pohon pisang, bambu, dan semak rendah. Di sela batu dekat pohon pisang, Dani menemukan bekas dupa. Masih ada batang kecil hitam sisa pembakaran. Abu tersebar tidak rapi. Ia jongkok memeriksa tanpa menyentuh. Tidak ada bekas bakaran lain. Tidak ada sisa sesajen. Tapi baunya masih tercium samar. Ia tidak yakin itu bekas siapa. Tidak ada orang lain yang tinggal di rumah belakang itu kecuali dirinya. Hari-hari awal sebagai takmir berjalan tenang. Dani membersihkan masjid, mengumandangkan azan, mengatur jadwal imam, dan membantu pengajian rutin. Beberapa warga mulai menyapanya. Seorang ibu tua memberinya bungkusan pisang rebus setelah subuh. Seorang pemuda menitipkan kunci sepeda motor sambil berkata, "Mas Dani baik ya, jaga masjid." Dani tersenyum meskipun pikirannya masih terganggu oleh suara dari kamar mandi yang semalam terdengar lagi. Malam ketiga, suara itu muncul lebih jelas, seperti suara orang menahan nafas dengan berat. Dani duduk diam di pojok ruangan, tidak berani mendekati pintu. Ia membaca doa yang diajarkan gurunya saat mondok, lalu berusaha tidur sambil memeluk tas kecilnya. Sabtu malam, masjid mengadakan pengajian rutin. Kursi-kursi plastik ditata. Ibu-ibu duduk di serambi, bapak-bapak di dalam ruangan. Ustaz Munir memberikan ceramah tentang pentingnya salat berjamaah. Di akhir acara, ia berdiri dan memperkenalkan Dani. Ini Dani, takmir baru kita. Dia lulusan pondok di Tulungagung. Mulai minggu ini beliau tinggal di rumah belakang. Beberapa orang tersenyum dan menyalami Dani. Ada yang mengangguk, ada yang memberi ucapan singkat. Dani hanya membalas seadanya. Saat itulah matanya bertemu dengan seorang gadis di antara rombongan ibu-ibu. Ia memakai gamis coklat dan kerudung krem. Senyumnya singkat, hanya muncul sejenak tapi cukup membuat Dani gugup. "Santi, itu anaknya." "Pak Darun," bisik seorang bapak di samping Dani. Dani mengangguk. Santi lalu berlalu tanpa menoleh lagi. Dani memperhatikan langkahnya sebentar, lalu buru-buru menunduk. Malam itu, Dani kembali ke rumah dan duduk lama di tikar. Ia menyalakan air panas dan membuat teh. Suara dari kamar mandi tidak terdengar, tapi ia merasakan getaran kecil dari lantai. Seperti ada seseorang berjalan pelan dari arah dapur. Saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya suara angin menyentuh genteng seng. 3 hari kemudian, Dani semakin terbiasa dengan jadwal masjid. Ia mulai mengisi waktu luang dengan membaca kitab kecil. Tapi tiap malam, perasaan tidak nyaman semakin menguat.
Ia merasa sedang diawasi. Kadang ia mendengar bunyi gatal di dinding kamar. Kadang terdengar suara seperti jari mengetuk pelan kaca jendela. Ia mencoba berpikir logis, mungkin tikus, mungkin angin. Tapi suara itu datang saat udara diam. Dan suara ketukan jendela terdengar dari arah yang hanya bisa dicapai dari luar rumah, padahal tidak ada akses ke situ selain menembus pagar besi masjid. Suatu malam ia mencoba tidur lebih awal. Pukul 9 malam lampu dimatikan. Tapi baru setengah jam Dani terbangun. Ia mendengar suara nafas berat dari arah bawah tempat tidur. Bukan dengkuran, bukan geraman. Nafas, perlahan dan dekat. Ia tidak berani menoleh. Ia hanya menarik nafas pelan dan berdoa. Suara itu hilang 1 menit kemudian. Dani tidak tidur sampai subuh. Pagi-pagi ia kembali memeriksa dapur. Dindingnya agak berlumut. Kompor masih sama, tidak ada yang berubah. Tapi di atas rak piring, Dani menemukan 2 lidi hitam pendek, seperti sisa dupa lain. Ia tidak tahu siapa yang meletakkan. Ia tidak yakin benda itu ada sejak awal. Tapi tidak mungkin ada orang masuk ke dapur tanpa ia tahu, karena hanya ada 1 pintu masuk dan selalu ia kunci. Dani menyimpan 2 lidi itu di laci meja dapur tanpa bicara ke siapapun. Siangnya ketika membersihkan tempat wudhu, Dani melihat Santi datang. Ia duduk di pinggir tangga bersama temannya. Dani sempat ingin menyapa, tapi urung. Santi hanya melihat sekilas dan langsung memalingkan wajah. Tidak ada senyum, tidak ada anggukan. Dani menunduk. Ia merasa sikap Santi bukan dingin, tapi seolah ada jarak yang disengaja. Seperti menandakan bahwa ia bukan orang yang pantas diajak bicara. Malam-malam berikutnya makin terasa sempit. Dani mulai mencatat jam-jam di mana suara geraman muncul. Ia mencoba tidur dengan lampu menyala. Ia menempelkan sajadah di jendela. Tapi tetap saja suara itu kadang muncul di kamar mandi, kadang di belakang dapur. Bahkan sekali ia mendengar seperti langkah kaki berlarian di atap rumah. Ia belum berani menceritakan pada Ustaz Munir. Ia takut dianggap lemah iman. Ia juga belum mengungkapkan pada Rifai, yang sudah kembali ke kota lain sejak mengantarkan dulu. Dani hanya menyimpan semuanya sendiri, berharap semuanya hilang dengan sendirinya. Tapi suara-suara itu tidak berhenti. Malah semakin sering datang saat ia tidak menginginkannya. Dan malam itu, saat ia kembali terbaring di kasur dengan lampu menyala, suara ketukan dari kamar mandi terdengar pelan. Dani tetap memejamkan mata dan berusaha tidak bergerak. Dinding kamarnya terasa semakin sempit. Suasana dingin menusuk kulit meski jendela tertutup rapat. Ia tidak bangun sampai azan subuh berkumandang. Saat suara speaker masjid menggema, baru tubuhnya bergerak perlahan. Ia berdiri, mengambil air wudhu, lalu langsung ke masjid untuk mengumandangkan azan. Dani tidak menceritakan apapun. Tidak ke Ustaz Munir, tidak ke warga, tidak juga ke orang-orang yang mulai akrab dengannya. Setelah salat, ia hanya duduk di teras masjid dan melihat halaman kosong. Suara ketukan itu masih terngiang jelas. Ia mencoba mengalihkannya dengan pekerjaan, membersihkan tempat wudhu, menyapu teras masjid, dan mengatur alat-alat pengajian. Tapi setiap malam, perasaan was-was itu kembali. Ia mulai tidur lebih cepat, tapi tetap saja terbangun karena suara. Namun ada satu hal yang sedikit menggeser fokus pikirannya. Santi. Sejak pengajian malam bulan lalu, mereka beberapa kali berpapasan. Santi sering datang bersama ibunya ke majelis. Ibu-ibu. Sesekali Santi ikut membantu menata tikar. Dani mulai memberanikan diri untuk menyapa. Hanya sapaan ringan seperti hati-hati pulangnya atau mau bantu angkat air. Santi menjawab singkat tapi tidak menunjukkan penolakan. Itu cukup membuat Dani yakin ada ruang yang bisa ia isi. Pada suatu siang, Dani melihat Santi sedang menjemput adiknya dari sekolah yang kebetulan dekat masjid. Ia mendekat dan membuka percakapan. Santi, boleh bicara sebentar? Santi menoleh. Ada apa Mas Dani? Aku serius ingin bicara dengan orang tuamu. Boleh? Santi tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Bicara apa Mas? Dani menunduk sebentar. Aku mau datang baik-baik. Aku niat melamar kamu. Santi tampak terkejut tapi tidak menunjukkan penolakan jelas. Ia hanya menjawab, kalau begitu langsung saja ke rumah, bicara ke bapak. Hari Sabtu sore, Dani mengenakan kemeja bersih dan celana panjang. Ia membawa satu bungkus buah tangan yang dibelinya dari pasar. Keringatnya mengalir sejak keluar dari gerbang masjid. Rumah Pak Darun terletak 2 gang dari masjid, rumah besar,
dengan pagar besi dan halaman luas. Ia mengetuk pintu perlahan. Seorang ibu membuka dan mempersilakan masuk. Tak lama Pak Darun keluar mengenakan kaos oblong dan sarung batik. Wajahnya terlihat datar. "Mas Dani dari masjid ya?" tanyanya. "Iya Pak, saya takmir di Masjid Al-Huda. Saya datang ke sini untuk maksud baik." Pak Darun tidak menanggapi langsung. Ia hanya duduk dan menyilangkan kaki. Langsung saja, "Mas, mau ngomong apa?" "Saya ingin melamar putri Bapak, Santi," ucap Dani dengan nada tegas, tapi pelan. Suasana ruang tamu mendadak kaku. Pak Darun tidak menjawab. Ia hanya tertawa kecil lalu menggeleng. "Mas Dani, saya tahu kamu siapa. Kamu takmir masjid?" "Iya, tapi penghasilanmu dari mana? Gaji bulanan pun belum tentu tetap. Masa depanmu belum jelas. Saya tidak mau anak saya hidup susah." Dani terdiam. Keringat di punggungnya semakin deras. "Saya memang belum punya pekerjaan besar, Pak. Tapi saya niat baik. Saya yakin bisa belajar dan memperbaiki ekonomi." Pak Darun langsung memotong. "Niat baik saja tidak cukup. Saya tidak akan menikahkan anak saya dengan orang yang hidupnya belum tentu besok makan apa." "Maaf Mas, lebih baik kamu fokus jaga masjid saja." Dani menunduk. Ia bangkit perlahan dan pamit. Tidak ada tangan yang dijabat. Tidak ada kata lain dari Pak Darun selain tatapan datar dan suara sandal menyeret di lantai saat ia masuk kembali ke dalam rumah. Dani berjalan pulang dengan langkah berat. Di depan gerbang masjid, ia berhenti sejenak. Matanya tertuju ke arah rumah kecilnya di belakang masjid. Suasana sore itu terasa berbeda, bukan karena matahari, tapi karena hatinya seperti pecah di dalam. Malam itu Dani tidak makan. Ia hanya duduk di tikar, memandangi lantai. Azan maghrib ia kumandangkan seperti biasa, tapi suaranya lebih berat. Setelah sholat isya, ia kembali ke rumah dan langsung berbaring. Tidak ada suara dari kamar mandi malam itu. Tapi hening justru membuat pikirannya makin berisik. Ia terus mengulang kata-kata Pak Darun di kepalanya. Belum tentu besok makan apa. 3 hari kemudian, seorang pria datang ke masjid saat menjelang waktu zuhur. Tubuhnya tinggi, rambut agak tipis, dan membawa tas kecil di tangan. Wajahnya tampak familiar bagi Dani. Setelah salat, pria itu menunggu Dani di luar. "Kamu Dani ya?" tanyanya. "Iya." "Sampean siapa ya?" "Aku Warto, sepupunya ibumu. Dulu waktu kecil kita pernah main di rumah Simbah." Dani sempat mengingat-ingat, lalu mengangguk. "Oh iya Mas Warto, sudah lama sekali." Warto tertawa. "Aku dengar kamu jadi takmir di sini. Gimana, betah?" "Betah Mas." "Ya, meski belum bisa kemana-mana," jawab Dani. Mereka mengobrol cukup lama di serambi. Warto tampak hangat dan mudah bercanda. Tapi di tengah pembicaraan, Warto mulai serius. "Dani, kamu masih muda. Sayang kalau cuma di masjid terus. Aku lagi cari partner dagang. Usaha cilok, tapi bukan cilok biasa. Ada racikan khusus. Sekarang aku kelola 4 lapak. Tapi aku nggak bisa pegang semua." Dani diam. "Terus maksudnya?" "Kamu mau ikut aku? Kita kerja bareng di Malang. Kamu kelola 1 lapak dulu. Modal awal aku bantuin. Nanti hasilnya bagi 2 dulu. Kalau sudah lancar, kamu bisa buka cabang sendiri." Dani tidak langsung menjawab. Tapi wajah Pak Darun kembali muncul dalam pikirannya. Ia memejamkan mata sebentar. "Kamu yakin Mas? Aku nggak mungkin datang jauh-jauh kalau nggak niat. Aku percaya kamu. Aku tahu kamu orang jujur dan kerja keras." Dani merenung semalam penuh. Besok paginya, ia mendatangi Ustadz Munir dan mengutarakan niatnya. "Saya ingin ikut usaha di Malang, Ustaz. Ada keluarga yang mengajak. Saya mohon pamit." Ustadz Munir terlihat kecewa. "Kamu belum lama di sini. Warga sudah mulai percaya. Tapi kalau itu keputusanmu, saya tidak bisa menahan." Dani mengangguk dan mencium tangan Ustadz Munir. Ia tidak sanggup menatap mata gurunya. Malam harinya ia berkemas. Rumah kecil di belakang masjid itu ia bersihkan sekali lagi. Sajadah ia lipat rapi. Dupa sisa yang pernah ia temukan masih ada di laci dapur, tapi tidak ia sentuh. Ia keluar dari rumah saat waktu subuh, meninggalkan kunci di teras Ustaz Munir. Dalam perjalanan menuju Malang, mereka naik bas ekonomi. Warto duduk di samping Dani dan terus bercerita tentang usahanya. Ia menjelaskan keuntungan harian, jumlah pembeli, dan peluang memperluas pasar. Tapi Dani hanya menanggapi sepintas. Ada bagian dari dirinya yang ragu. Kenapa Warto tiba-tiba muncul setelah bertahun-tahun?
Kenapa terlalu mudah menawarkan kerja sama? Tapi setiap kali keraguan itu muncul, Dani mengingat kembali penghinaan yang ia terima dari Pak Darun. Ketika bus mulai menanjak masuk ke wilayah Kota Malang, Dani menatap keluar jendela. Langit mendung, jalanan ramai. Tapi pikirannya tetap pada satu hal. Ia harus buktikan bahwa ia bisa. Bahwa kata-kata Pak Darun salah. Bahwa ia tidak akan selamanya hanya jadi tukang adzan. Warto menepuk bahunya. Kita sebentar lagi sampai. Rumahku di timur kota, agak masuk sedikit, tapi tenang, sepi dan aman. Dani hanya mengangguk, walau kepalanya masih penuh pertanyaan yang belum sempat ia ajukan. Rasa lelah dan kantuk dari perjalanan naik bus masih menggantung di pelupuk mata. Tapi sejak tadi, ia tidak benar-benar bisa memejamkan mata. Bus berhenti di terminal kecil. Mereka turun. Lalu Warto memesan ojek daring dan dalam waktu 15 menit mereka tiba di sebuah gang panjang dengan pagar tembok setinggi badan orang dewasa. Di ujungnya berdiri rumah yang tampak lebih besar dibanding rumah-rumah di sekitarnya, tapi catnya mulai kusam dan tidak banyak aktivitas di sekelilingnya. Ini rumahku. Sudah lama aku kontrak di sini, kata Warto sambil membuka gerbang. Suaranya menggema pelan. Begitu masuk, Dani langsung melihat ruang tamu yang luas, tapi tidak banyak perabot. Hanya ada satu sofa panjang, meja kayu kecil, dan rak yang berisi beberapa gelas serta piring. Lantainya keramik putih, dingin saat diinjak. Warto menunjukkan satu kamar di depan. Ini buatmu, kamarku di tengah. Di belakang ada 2 kamar lagi. Tapi yang itu jangan dibuka, sudah lama nggak dipakai. Dani masuk ke kamarnya. Kasur busa, bantal, dan selimut tipis sudah disiapkan. Satu lemari plastik berdiri di sudut. Tidak mewah, tapi cukup nyaman. Ia menaruh tasnya dan duduk sebentar. Warto datang membawa segelas air. Besok kita mulai jualan. Ciloknya sudah aku siapkan. Kamu tinggal bawa gerobak. Cari tempat di jalan utama dekat sekolah dasar. Malam menjelang, Warto masuk ke kamarnya, pintu ditutup rapat. Dani menutup pintunya juga, tapi tidak bisa langsung tidur. Sekitar pukul 10 malam saat Dani mulai memejamkan mata, suara aneh terdengar dari lorong. Seperti gesekan kursi, diikuti langkah kaki pelan. Suara itu datang dari arah belakang. Dani menahan nafas, membuka pintu perlahan, dan melongok ke lorong. Tidak ada siapa-siapa. Lampu lorong remang-remang. Ketiga pintu di sisi lorong tertutup rapat. Dani melangkah pelan, mencoba memastikan. Semua pintu terkunci dari luar. Ia tidak menemukan tanda-tanda siapapun lewat tadi. Setelah diam 5 menit di tengah lorong, ia kembali ke kamar. Keesokan paginya, Dani bangun sebelum subuh. Ia mandi dan membantu Warto menyiapkan bahan jualan. Cilok sudah dibentuk dan direbus. Bumbu kacang dibuat sendiri oleh Warto. Cilok ini beda dan aku pakai resep sendiri. Rasanya gurih. Orang suka, jelas Warto sambil menuang bumbu ke dalam plastik besar. Gerobak sudah disiapkan. Dani mendorong gerobak ke pinggir jalan utama, sesuai petunjuk Warto. Tempatnya strategis, dekat sekolah dan terminal kecil. Belum sempat buka tutup gerobak, sudah ada anak-anak sekolah yang datang membeli. Dalam waktu kurang dari 2 jam, cilok habis terjual. Dani bingung tapi senang. Ia membersihkan gerobak lalu mendorongnya pulang dengan semangat. Gimana? Tanya Warto sambil duduk di depan rumah, menyeruput kopi. Ludes, 2 jam langsung habis. Padahal baru hari pertama, jawab Dani masih heran. Warto hanya tertawa. Ya itu, sudah kubilang, cilokku beda. Dani tidak membahas lebih lanjut. Tapi dalam pikirannya, penjualan yang terlalu cepat laku membuatnya bertanya-tanya. Tidak ada spanduk, tidak ada promosi. Tapi semua pembeli langsung datang dan seolah tahu betul rasa cilok itu. Malam kedua, Dani lebih tenang. Ia merasa Warto bisa dipercaya, tapi suara dari lorong kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti langkah seseorang yang mengenakan sandal kayu. Dani bangkit, membuka pintu dan mengintip ke lorong. Lampu masih menyala. Saat ia berjalan, mendekat pintu kamar ketiga dari belakang terbuka sedikit. Ada celah kecil cukup untuk melihat ke dalam. Tapi ruangan itu gelap. Dani tidak berani masuk. Ia hanya berdiri dan mengamati. Lalu suara pelan seperti orang bicara muncul dari dalam kamar itu. Bukan suara Warto, suara perempuan, pelan dan berat. Jangan ganggu. Dani mundur perlahan. Pintu kamar itu menutup sendiri, pelan tapi pasti. Tanpa suara benturan. Ia berdiri lama di lorong.
Keringat mulai keluar dari leher dan punggungnya. Ia menoleh ke kamar tengah, tapi pintu kamar Warto tertutup rapat. Tidak ada cahaya dari dalam. Dani tidak tahu apakah Warto masih bangun atau sudah tidur. Ia ingin mengetuk pintunya, tapi mengurungkan niat. Besok paginya Dani tidak membahas kejadian semalam. Ia kembali jualan seperti biasa. Dan lagi-lagi, ciloknya langsung habis dalam waktu 2 jam. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa puas, tapi juga tidak bisa menolak rasa ganjil yang makin besar. Penjualan terlalu lancar, rumah terlalu sepi. 3 kamar yang terkunci terlalu tertutup untuk ukuran rumah kontrakan biasa. Siang itu saat Warto pergi ke pasar, Dani berjalan pelan ke dapur. Ia ingin minum, tapi saat membuka rak piring, ia mencium bau yang sama seperti waktu di belakang rumah takmir. Bau dupa. Ia menoleh ke pojok dapur. Ada bekas abu dan pecahan dupa kering di lantai, seperti baru selesai dibakar. 1 mangkuk kecil tanah liat berada di atas lantai dengan sisa pembakaran di dalamnya. Dani jongkok, memandangi abu itu. Tidak mungkin ini digunakan untuk pengusir nyamuk. Tidak ada batang bakar atau sisa korek. Ia berdiri, menyentuh dinding dekatnya. Masih hangat. Ia kembali ke lorong, menatap pintu kamar yang semalam terbuka. Ia sudah mulai hafal tanda-tanda malam, tapi belum cukup berani untuk bertanya langsung ke Warto. Malam ketiga, Dani pura-pura tidur lebih awal. Sekitar pukul 11, suara gesekan kursi terdengar lagi. Dani membuka matanya dan menunggu. Langkah kaki pelan muncul di lorong. Lalu terdengar bisikan, sama seperti semalam. Kali ini lebih jelas. Jangan buka. Pintu kamarnya diketuk. Sekali, pelan, tidak ada teriakan. Hanya 1 ketukan. Dani tidak menjawab, tidak membuka, tidak juga bergerak. Ia menutup matanya rapat dan menahan nafas sampai suara benar-benar hilang. Besoknya Dani tidak bisa menahan lagi. Saat sarapan, ia bertanya ke Warto dengan hati-hati. "Mas Warto, kamar-kamar yang di belakang itu kenapa dikunci semua?" Warto tersenyum, tapi tidak menjawab langsung. "Sudah lama tidak dipakai. Dulu teman-temanku sempat tinggal di situ. Tapi mereka semua pindah, tinggal aku sendiri. Semalam aku dengar suara dari sana. Kayak ada orang jalan. Kamu mungkin kecapekan. Di rumah ini kadang memang suka ada suara-suara aneh. Tapi aman kok, gak usah dipikirin." Dani diam, tapi jawabannya tidak membuat lega. Malah menambah pertanyaan. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi untuk saat itu, ia memilih tidak membahas lebih jauh. Dalam pikirannya, ada bagian yang mulai menolak semua ini. Tapi bagian lain masih tertahan oleh rasa senang karena dagangan habis terus. Ia belum bisa memilih mana yang lebih penting, kenyamanan atau keberhasilan. Malam keempat, Dani tidak berani membuka pintu lagi. Ia tetap berbaring, pura-pura tidur, padahal telinganya waspada terhadap setiap suara dari lorong. Langkah kaki itu kembali datang, pelan dan berirama seperti seseorang yang berjalan dengan ritme tertentu. Namun tidak ada pintu yang diketuk malam. Itu, tidak ada suara bisikan. Yang ada hanya suasana sepi yang tidak menenangkan. Dani menutup matanya, tapi pikirannya penuh pertanyaan yang tak bisa ia tahan lebih lama. Pagi harinya, setelah menyelesaikan jualan, Dani kembali ke rumah lebih cepat dari biasanya. Warto sedang duduk di dapur menyeduh kopi. Bau dupa yang biasa muncul tiap malam masih tercium samar di ruangan itu. "Mas," Dani membuka suara setelah duduk di seberang Warto. "Aku mau nanya sesuatu, tapi tolong jawab jujur." Warto menatapnya. "Tentang apa?" Dupa itu, suara-suara di lorong dan kamar yang tertutup. Aku sudah gak bisa pura-pura gak dengar. Warto meletakkan gelas kopinya, tidak langsung menjawab. Ia menatap ke dinding belakang dapur, lama, seolah menimbang jawaban mana yang akan ia keluarkan lebih dulu. Lalu ia berkata pelan, "Kamu benar, di rumah ini gak semuanya biasa. Aku pakai jalur cepat dan..." Dani mengernyit. "Maksudnya?" "Cilok yang laris itu bukan karena resep. Bukan juga karena tempat strategis. Itu pesugihan." Dani diam. Ia tidak langsung bereaksi, tapi jantungnya berdegup lebih cepat. "Jadi semua ini ada campur tangan? Begituan?" Warto mengangguk. "Iya, tapi bukan pesugihan yang aneh-aneh. Nggak pakai tumbal binatang, nggak pakai darah. Tapi tetap pesugihan. Namanya burung gagah. Syaratnya cuma 1. Kasih tumbal manusia tiap 3 bulan." Dani menatap Warto lama. Pikirannya berputar. "Kamu serius?" "Aku sudah jalanin ini hampir 2 tahun.
Syaratnya jelas. Tumbal 1 orang tiap 3 bulan. Tapi setelah itu daganganmu bakal laku terus. Kamu bisa buka cabang, bisa punya rumah, bisa balas orang-orang yang dulu ngeremehin kamu. Dani menunduk. Ingatan tentang Pak Darun muncul lagi. Kata-kata tukang adzan gak jelas masa depannya terulang di kepalanya. Tapi ia juga sadar apa yang sedang ditawarkan Warto bukan hal ringan. Aku santri mas. Dulu kamu santri, tapi kamu juga manusia. Kamu tahu sendiri hidup itu kejam. Kalau kamu jujur dan miskin, orang gak akan dengar. Tapi kalau kamu kaya, semua hormat meski kamu cuma jual cilok. Dani menggertakkan gigi. Tumbal itu, siapa aja, bebas, asal manusia. Kamu pilih sendiri, tapi nggak boleh lebih dari 3 bulan. Kalau enggak, usahamu balik ke titik nol. Dan kalau aku nggak sanggup, jangan coba-coba ambil. Tapi kamu sudah lihat sendiri kan hasilnya. Kamu juga ngerasain, cilokmu ludes dalam waktu 1 jam. Itu bukan karena kamu jago jualan. Itu karena kamu sudah kena percikan untungku. Tapi itu nggak cukup buat kamu kaya. Kamu harus punya perjanjian sendiri. Dani berdiri. Ia tidak menjawab. Ia masuk ke kamar dan mengunci pintu. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Suara dari lorong tidak muncul. Tapi pikirannya justru lebih ribut dari malam-malam sebelumnya. Ia memikirkan semua hal. Wajah Pak Darun, wajah Santi, wajah Ustaz Munir, hidupnya sekarang, dan kemungkinan hidup barunya jika mengambil jalan yang ditawarkan Warto keesokan harinya. Dani tidak banyak bicara. Ia tetap jualan seperti biasa. Dagangannya tetap habis dalam waktu cepat. Pembeli tetap ramai, seolah tidak ada yang salah. Tapi Dani tahu semua ini punya harga. Setelah pulang dan membersihkan gerobak, ia duduk di teras. Warto keluar dari dapur dan menghampirinya. Kamu pikirin? Dani menatap tanah. Iya. Kalau kamu sudah yakin, malam ini kita berangkat. Rumah Mbah Warni, dia yang nanganin semua. Tapi aku nggak akan paksa. Semua terserah kamu. Dani mengangguk pelan. Malam itu sekitar pukul 9, mereka berangkat naik motor. Jalan menuju rumah Mbah Warni berada di pinggir kota, dekat area kebun tebu. Jalan tanah, minim penerangan. Rumah Mbah Warni berdiri sendiri, berdinding kayu tua, dengan 1 lampu gantung menyala kekuningan. Pintu terbuka saat mereka datang, seolah sudah ditunggu. Mbah Warni duduk di tikar, mengenakan kain batik lusuh dan baju lengan panjang. Usianya sulit ditebak, rambutnya putih, matanya tajam. Di sekelilingnya ada lilin kecil, mangkuk berisi kembang, dan 1 sangkar kecil tertutup kain hitam. Ini anaknya, tanya Mbah Warni sambil menatap Dani. Iya Mbah, namanya Dani, dia siap. Dani duduk perlahan di depan tikar. Mbah Warni menatapnya lama, lalu mengangguk. Kamu tahu syaratnya, 1 orang, tiap 3 bulan. Kalau melanggar, semua akan berbalik. Kamu siap? Dani menunduk lalu mengangguk. Kalau begitu, tutup mata. Diam. Jangan tanya apapun. Mbah Warni mulai menggumamkan doa atau mantra. Dani tidak mengerti apa artinya. Angin malam terasa berbeda. Tidak dingin, tapi menusuk di kulit. Lilin bergetar. Sangkar kecil mulai bergerak pelan, seolah ada sesuatu di dalamnya yang ikut hidup. Setelah beberapa menit, Mbah Warni membuka kain hitam itu. Seekor burung gagak muncul, matanya merah terang, paruhnya besar. Mulai malam ini, burung ini jadi penjagamu. Dia akan muncul di tempat usahamu. Dia akan terbang di atas rumah calon tumbalmu. Dan dia akan mengamati siapa yang kamu pilih. Dani menahan nafas. Burung itu mengeluarkan suara, pelan seperti sedang tertawa kecil. Suara itu aneh, tidak seperti burung gagak biasa. Pilih orangmu baik-baik, jangan salah pilih. Kalau salah, burung ini tidak akan menerima. Dan kamu akan tahu akibatnya. Ritual selesai setengah jam kemudian. Mbah Warni menaburkan abu hitam ke dahi Dani dan memberinya secari kain putih kecil. Taruh ini di tempat jualanmu, jangan dibuang, jangan dibersihkan. Mereka kembali ke rumah tanpa banyak bicara. Di motor, Dani memegang kain itu erat. Matanya tidak mau melihat kanan kiri. Hatinya berat, tapi mulutnya tidak bisa protes. Malam itu Dani tidur lebih awal. Tapi pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mimpi yang tidak bisa ia abaikan. Dalam mimpi itu, ia berdiri di sebuah lapangan kosong. Seorang lelaki berjubah putih mendekatinya. Wajahnya tidak jelas, tapi suaranya dalam. Kamu memilih jalan yang salah. Dani mundur. Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku.
Tapi kamu tahu apa yang kamu pilih. Dani ingin berbalik dan lari, tapi kakinya tidak bisa digerakkan. Lelaki itu mendekat dan menunduk. Mundur sebelum semuanya terlambat. Tiba-tiba tanah di bawah kaki Dani retak. Ia jatuh ke dalam gelap tanpa sempat berteriak. Nafasnya terputus. Tubuhnya membentur keras ke lantai kamar saat terbangun. Napasnya masih tersengal. Jidatnya berkeringat. Jam dinding menunjukkan pukul 4:20. Tidak ada suara dari lorong. Tidak ada langkah kaki. Tapi mimpi itu terasa terlalu nyata untuk dianggap sekadar bunga tidur. Dani bangkit perlahan, duduk di pinggir kasur, menunduk dalam diam. Ia tidak bisa berhenti mengingat ucapan lelaki berjubah putih itu. Mundur sebelum semuanya terlambat. Pagi harinya, Dani kembali berdagang seperti biasa. Ciloknya laris seperti hari-hari sebelumnya. Ia mulai merekrut 2 orang untuk membantu mengelola cabang kedua. Dalam waktu 1 bulan, Dani membuka 3 lapak baru di lokasi strategis. Warto hanya mengawasi dari jauh. Semua perkembangan cepat itu tidak membuat Dani lega sepenuhnya. Namun, setiap melihat lembaran uang yang menumpuk di kotak kayu kecil, perasaan tidak nyaman di kepalanya seperti menguap sementara. Setelah pembukaan cabang ketiga, Dani memutuskan kembali ke Wulingi. Ia mengendarai mobil baru berwarna hitam yang dibelinya seminggu sebelumnya. Saat mobil itu masuk ke desa, beberapa warga melambai dan menyapanya. Ada yang berbisik pelan. Ada yang bertepuk tangan sambil tersenyum. Ustaz Munir menatap Dani dari jauh, berdiri di halaman masjid. Dani berhenti, membuka kaca, dan menyapa singkat. "Luar biasa, Dani. Saya dengar kamu buka usaha besar di Malang," kata Ustaz Munir sambil mengangguk. "Alhamdulillah Ustaz, nanti saya mampir. Saya mau ke rumah Pak Darun dulu." Dani memarkir mobil di depan rumah Santi. Gerbang masih sama. Cat dinding tidak berubah. Tapi kali ini, ia berjalan masuk tanpa ragu. Ketukannya di pintu langsung dibuka oleh Ibu Santi. "Wah Dani, sudah lama." "Nah, sini, masuk," sambutnya dengan hangat. Tak lama, Pak Darun muncul dari dalam dengan baju koko dan sarung. Wajahnya agak tegang melihat Dani, tapi tetap mempersilakan duduk. Dani mengangguk, memberikan oleh-oleh dan mengutarakan niatnya dengan kalimat yang telah ia latih sejak seminggu lalu. "Saya ingin kembali melamar Santi, Pak, kalau masih diizinkan." Suasana ruang tamu sejenak diam. Ibu Santi tersenyum kecil. Pak Darun menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Kamu sudah banyak berubah, Dani. Saya tidak bisa berpura-pura tidak melihat. Kamu juga sudah bisa membuktikan bahwa kamu mampu. Terima kasih, Pak." Lamaran diterima. Dani tidak menunjukkan reaksi berlebihan, tapi dalam dadanya sesuatu seperti lepas. Bukan rasa bahagia, tapi rasa puas. Beberapa minggu kemudian Dani dan Santi menikah dalam acara sederhana. Warto hadir sebagai saksi. Ustaz Munir memimpin doa. Warga datang memberi ucapan selamat. Dani menyambut semuanya dengan ramah, tapi dalam pikirannya, ia sudah menyiapkan langkah berikutnya. Sore setelah pesta, Dani makan malam bersama keluarga mertuanya. Ia membawa 1 kotak roti dari Malang. "Saya bawakan roti langganan di tempat usaha buat bapak dan ibu," katanya sambil membuka kotak dan menyodorkan isinya. Roti itu tampak biasa, tidak ada aroma yang mencurigakan. Di dalam salah satu roti, Dani sudah menaburkan serbuk hitam yang ia simpan khusus dari Mbah Warni. Pak Darun mengambil 1 roti, menggigitnya sambil tertawa. "Wah, ini enak sekali. Beda sama roti biasa." Santi tersenyum. Dani hanya duduk, memperhatikan pelan. Tangannya menggenggam gelas air. Pandangannya lurus ke arah Pak Darun yang mengunyah perlahan. Ibu Santi juga mengambil 1 roti, tapi Dani memastikan roti yang diberi serbuk hanya 1 dan hanya di sisi yang dipegang Pak Darun. Malam itu mereka mengobrol ringan. Dani menceritakan cabang-cabang cilok yang sudah berjalan tanpa menyebut apapun soal Mbah Warni atau ritual. Ia tampak seperti menantu yang menyenangkan. Santi terlihat bahagia, tapi Dani tidak sepenuhnya fokus. Ia menghitung waktu. Ia menandai jam terakhir roti itu dimakan. 3 hari kemudian Pak Darun mengeluh lemas dan nyeri di bagian perut. Ia muntah 2 kali. Dani yang mendengar kabar itu langsung pura-pura panik. "Kita harus bawa ke rumah sakit. Bisa jadi infeksi." Di rumah sakit dokter tidak menemukan gejala yang jelas. Hasil cek darah normal. Tapi Pak Darun makin lemas. Mulutnya kering, mata seperti kehilangan fokus. Ibu Santi terus menangis. Santi mendampingi dengan cemas. Dani tetap tenang.
Ia menjaga ekspresi agar tidak terlalu terlihat berbeda. Tapi saat duduk di bangku tunggu rumah sakit, Dani menarik napas pelan dan dalam hatinya berkata, "Kau bilang aku tukang azan. Sekarang kau tergolek karena tanganku." 2 hari kemudian Pak Darun meninggal. Penyebabnya tidak bisa dijelaskan secara medis. Dokter hanya mencatat gagal sistem pencernaan mendadak. Ibu Santi tidak terima dan sempat meminta autopsi, tapi Dani membujuk pelan agar tidak memperpanjang. "Sudah Bu, Bapak sudah tenang sekarang. Jangan ditambah sedihnya." Dani ikut memandikan jenazah, ikut menyalatkan, bahkan ikut mengantar ke liang kubur dan menangis di sisi Santi yang gemetar sepanjang prosesi. Tapi dalam hatinya Dani merasakan sesuatu yang lain. Bukan duka, bukan lega, tapi semacam keheningan yang sulit dijelaskan. Seolah rencana yang disusun diam-diam akhirnya berhasil tanpa hambatan. Malam harinya Dani tidur lebih cepat, tubuhnya lelah. Tapi saat tertidur ia bermimpi melihat burung gagak besar hinggap di kepala Pak Darun yang sedang rebah di atas tanah. Burung itu mengeluarkan suara keras lalu terbang ke atap rumah mertuanya. Dani terbangun dengan nafas berat. Ia menatap atap kamarnya. Tidak ada suara, tapi mimpinya membekas kuat. Ia duduk lama di pinggir tempat tidur, tidak tahu harus menghubungkan mimpi itu kemana. Pagi harinya Santi masih terdiam sepanjang sarapan. Ibu Santi tidak keluar kamar. Dani mengantar makanan dan hanya mendapat anggukan singkat. Tidak ada yang menyalahkan, tapi juga tidak ada yang sepenuhnya tenang. Dani mencoba mengalihkan pikiran dengan menyusun laporan keuangan cabang ketiga. Tapi setiap melihat angka yang naik, ia teringat wajah Pak Darun saat terakhir kali melihatnya di rumah sakit. Hari berganti. Dani kembali ke Malang untuk mengurus usaha, tapi perasaannya tidak sama seperti sebelumnya. Warto menyambutnya dengan tepukan di pundak. "Kamu sudah mulai jalanin sendiri. Bagus." Dani hanya tersenyum, tapi senyumnya tidak penuh. Malam itu saat membuka pintu kamarnya, Dani menatap langit-langit lebih lama. Ia tidak mendengar suara apapun dari lorong. Tapi perasaan berat itu tetap ada. Ia berbaring, menutup mata dan mencoba tidur lebih awal. Tapi sebelum benar-benar tertidur, kalimat Santi malam sebelum menikah kembali muncul di benaknya. "Mas Dani, kamu orang baik ya. Aku percaya sama kamu." Dani menutup wajah dengan selimut. Ia tidak ingin mengingat wajah Santi yang menangis di depan jenazah ayahnya. Tapi wajah itu muncul terus di kepala. Malam terasa panjang. Suara angin di luar rumah seperti ikut menyaksikan diamnya Dani. Ia membuka selimut, duduk, dan memandang lampu kamar yang remang. Tubuhnya tidak bisa tenang. Ada yang belum selesai. Uang makin banyak. Cabang cilok makin luas. Tapi batinnya masih terasa kosong. Dani merasa belum benar-benar puas. Pagi harinya Santi masih terlihat lesu. Ia banyak diam. Di meja makan, Dani mencoba mengajak bicara, tapi hanya dijawab dengan anggukan atau senyuman kecil. Bu Darun juga belum pulih sepenuhnya dari kesedihan. Ia jarang keluar kamar. Dani memanfaatkan keadaan itu untuk menyusun rencana. Ia mulai membayangkan Bu Darun sebagai tumbal berikutnya. Menurut Mbah Warni, jarak antar tumbal maksimal 3 bulan. Kalau lewat, semuanya bisa berbalik. Malam harinya Dani berangkat sendiri ke rumah Mbah Warni. Warto sedang di luar kota mengurus pengadaan bahan. Dani membawa 1 potong pakaian milik Bu Darun yang ia ambil diam-diam dari cucian. Mbah Warni menyambutnya dengan wajah kaku. "Kamu siap?" tanya Mbah Warni tanpa basa-basi. "Sudah saya siapkan. Ini bajunya." Dani menyerahkan kain itu. Ritual dimulai. Dani duduk bersila dikelilingi lilin kecil. Mbah Warni membakar dupa dan mengucap sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Burung gagak dikeluarkan dari sangkar. Tapi kali ini burung itu gelisah. Matanya tidak menyala merah seperti dulu. Sayapnya mengibas terus, seperti menolak perintah. Mbah Warni mendekati sangkar, lalu menatap Dani tajam. Tumbal ini tidak diterima. Kenapa? Jiwanya terlalu bersih, terlalu banyak amal, terlalu sering membantu orang. Burung ini tidak bisa masuk ke tubuhnya. Lalu, semuanya bisa berbalik. Kirimanmu sebelumnya bisa kehilangan kekuatannya. Kamu harus hati-hati. Dani tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Ia pulang dengan kepala penuh kekhawatiran. Sepanjang jalan, ia tidak bicara pada siapapun. Motor yang ia kendarai terasa berat. Sampai rumah, ia langsung masuk kamar tanpa menyapa Santi. Keesokan harinya, Dani mendapat kabar dari salah satu karyawan di cabang pertama. "Pak,
Ada burung gagak di depan gerobak. Nggak pergi-pergi. Orang-orang takut beli. Dani menyuruh mereka tetap buka. Tapi 1 jam kemudian, laporan lain datang. Cabang kedua juga dikerumuni burung gagak. Pembeli takut. Dani mendatangi lokasi. Burung-burung itu hinggap di kabel, di atap gerobak, dan di papan dagangan. Mereka tidak menyerang, tapi tidak mau pergi. Suaranya nyaring, membuat suasana makin tidak nyaman. Keesokan paginya lebih parah. Cabang ketiga malah ditinggal pembeli. 2 karyawan mengundurkan diri. Kami takut, Pak. Ini sudah di luar batas wajar. Dani marah, tapi tidak bisa menyalahkan mereka. Ia mencoba menangkap beberapa burung gagak dan membakarnya di pekarangan belakang rumah kontrakan. Tapi keesokan harinya, jumlah burung justru bertambah. Mereka datang lagi, lebih banyak, lebih bising, dan tidak bisa diusir. Santi mulai memperhatikan perubahan Dani. Ia sering bangun tengah malam dan melihat Dani berdiri di jendela. Dani juga makin jarang bicara. Ketika diajak ke masjid untuk salat berjamaah, Dani selalu menolak. "Mas, kenapa nggak pernah ke masjid lagi?" tanya Santi suatu malam. "Aku capek, banyak yang harus diurus. Tapi Mas dulu selalu bilang salat itu penting." "Udah, jangan ikut campur urusan yang kamu nggak tahu," jawab Dani dengan nada tinggi. Santi terdiam. Sejak malam itu, mereka sering makan tanpa bicara. Dani makin banyak bicara sendiri. Kadang ia menyebut nama-nama yang tidak dikenal Santi. Kadang tertawa pelan sendirian. Santi mulai khawatir. Ia mencoba bicara dengan ibunya, tapi Bu Darun hanya menyarankan agar Santi sabar. Di rumah kontrakan Malang, Dani mendengar suara gagak hampir setiap malam. Tidak hanya di depan rumah, tapi di atas atap, di belakang dapur, dan bahkan di dalam lorong. Saat membuka jendela kamar, Dani sering melihat bayangan burung terbang rendah di halaman. Ia menutup semua ventilasi. Ia menyumpal celah pintu dengan handuk basah. Tapi suara burung itu tetap masuk ke kepalanya. Pada malam kelima setelah ritual gagal, Dani mendengar bunyi cakar-mencakar di jendela kamarnya. Ia membuka tirai dan seekor burung gagak menatapnya dari balik kaca. Matanya menyala merah. Dani terjatuh ke belakang. Ia mencoba berteriak, tapi suara tidak keluar. Saat bangkit kembali, burung itu sudah tidak ada. Tapi kacanya berembun, seperti habis dihinggapi sesuatu yang basah dan berat. Besok paginya, Dani mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Tapi begitu keluar rumah, ia melihat 2 cabang usahanya sudah tutup. Papan namanya dicoret dengan cat merah. Salah satu gerobak dibalikan orang tak dikenal. Tidak ada yang mau bertanggung jawab. Polisi tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada saksi. Karyawan yang tersisa mulai menjauh. Mereka enggan bicara. Setiap Dani datang, mereka pura-pura sibuk. Warto yang kembali dari luar kota juga mulai cemas. "Dan, kamu ngapain sih? Tumbalnya salah ya. Dia ibunya Santi. Aku pikir lebih mudah." "Makanya jangan sembrono. Sekarang kamu tanggung sendiri." Dani tidak menjawab. Ia pulang ke rumah dan duduk di pojok kamar. Santi mencoba menyusul. "Mas, kamu kenapa? Cerita ke aku dong." Dani memalingkan wajah. "Nggak usah ikut campur. Biar aku yang urus semua. Tapi aku istrimu. Aku bisa bantu." "Cukup. Kamu diam aja." Santi mundur, menangis pelan di ruang tamu. Dani mendengar suara itu, tapi tidak bergerak. Ia hanya menutup wajah dengan tangan, duduk membelakangi pintu dan mencoba mengatur napas. Malam itu, suara gagak semakin banyak. Tidak hanya 1 atau 2, tapi puluhan. Mereka mengitari rumah. Suaranya seperti teriakan yang tidak selesai. Dani menutup semua jendela, tapi bayangan mereka terlihat jelas dari sela ventilasi. Ia mencoba memanggil Mbah Warni, tapi ponselnya tidak tersambung. Tidak ada jawaban. Dani kembali ke kamar dan duduk di tengah ruangan. Ia menyalakan lampu, tapi lampunya berkedip. Keringat menetes dari dagunya. Ia menutup telinga, tapi suara itu tidak hilang. Ia mencium bau dupa dari dapur, padahal tidak ada yang membakar apapun. Santi mengetuk pintu kamar pelan. "Mas, aku bikin teh, mau minum?" Dani tidak menjawab. Ia hanya menatap pintu itu dengan tatapan kosong. Di luar, suara burung gagak masih mengelilingi rumah seperti semalam sebelumnya. Cakaran mereka di genting membuat dinding kamar bergetar halus. Dani mendekap lutut dan menempelkan dahinya ke dengkul, tidak peduli lampu kamar yang terus redup dan menyala sendiri. Ia sudah tidak tahu harus percaya pada apa lagi. Nafasnya berat seperti membawa batu di dada.
Ketukan dari Santi tidak terdengar lagi. Mungkin perempuan itu sudah kembali ke ruang tamu. Mungkin juga sedang duduk menangis seperti malam-malam sebelumnya. Pagi datang seperti biasa. Matahari bersinar, tapi burung-burung gagak tidak menghilang. 2 dari mereka masih bertengger di pagar depan, 1 di atas antena. Santi membuatkan teh, meletakkannya di meja makan, lalu duduk tanpa bicara. Dani datang terlambat, wajahnya kusut dan rambut acak-acakan. Ia duduk di depannya, mengambil cangkir dan menyesap pelan. Santi menatapnya, tidak menunduk, tidak mengalihkan pandangan. Wajahnya tegas. "Mas," ucapnya pelan. Dani hanya mendongak sedikit, tidak menjawab. "Kita harus bicara sekarang." "Aku capek, San." "Sama. Aku juga capek. Tapi aku lebih capek karena nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Dani meletakkan cangkir di meja. "Apa maksudmu? Kamu bukan lagi Mas Dani yang dulu. Kamu nggak pernah ke masjid. Kamu sering ngomong sendiri. Malam-malam kamu berdiri di jendela sambil bisik-bisik. Kamu pikir aku nggak tahu?" Dani menarik napas panjang. "San, ini cuma masa berat. Nanti juga selesai." "Bohong. Ini bukan soal bisnis. Aku lihat kamu buang abu aneh ke tanah belakang. Aku lihat kamu bakar sesuatu di dapur tengah malam. Kamu pikir aku nggak tahu juga tentang burung-burung itu?" Dani diam. Matanya mulai bergerak gelisah. "Aku mau tahu, Mas. Sekarang. Semua." Suara Santi mulai bergetar, tapi masih tertahan. Setelah hening beberapa detik, Dani berdiri. Ia berjalan ke jendela, membuka tirai, lalu menutup lagi. "Ayahmu." Dani akhirnya bicara. "Ayahmu adalah tumbal pertama." Santi membeku. Napasnya langsung sesak, tangannya gemetar. "Apa? Aku harus kasih 1 orang ke pesugihan itu supaya usaha lancar. Supaya aku bisa buktiin ke semua orang, termasuk dia, bahwa aku bukan cuma tukang azan." Santi menutup mulut, matanya mulai basah. Kamu serius?" Dani berbalik. "Aku nggak niat nyakitin kamu, tapi ayahmu sudah menghina aku. Dia yang bilang aku nggak punya masa depan." Santi berdiri. "Jadi kamu bunuh dia?" "Aku nggak bunuh dengan tangan sendiri, tapi aku kasih serbuk itu di rotinya. Kamu juga lihat waktu itu, kita makan bareng. Dia yang makan roti itu." Santi mundur 2 langkah. "Kenapa kamu bisa sekejam ini, Mas? Aku cuma mau dihargai. Aku cuma mau buktiin kalau aku bisa sukses." Santi menggeleng. "Itu bukan sukses, itu kutukan. Aku sudah terlalu dalam, San. Aku nggak bisa mundur." Santi menangis. Ia tidak mencoba menyembunyikan air matanya. Ia tidak lagi bicara pelan. "Aku nggak bisa tinggal bareng orang yang ngebunuh ayahku. Aku mau pisah." "San, tunggu. Jangan panggil aku. Jangan sentuh aku." Santi mengambil tas kecil dari dalam lemari. Ia tidak peduli baju masih tertumpuk tak berlipat. Ia tidak peduli Dani berdiri di pintu menghalangi jalan. "Aku mau keluar dari rumah ini." Dani mencoba menahan, tapi Santi menyibak lengannya dan membuka pintu. Di halaman, burung-burung gagak kembali berkerumun. Santi menatap mereka sebentar, lalu melangkah cepat melewati kerumunan itu. Dani tidak mengejar. Ia hanya berdiri di pintu, menatap punggung perempuan yang kini menjauh tanpa menoleh. Hari berikutnya, rumah terasa kosong. Dani tidak menyentuh makanan. Telepon dari karyawan terus berdatangan melaporkan cabang tutup satu persatu. Salah satu gerobak dijarah massa. Yang lain ditinggalkan pemilik ruko karena takut usahanya dikaitkan dengan hal mistis. Dani pergi ke rumah Warto, tapi rumah itu sudah kosong. Pelang kecil di pagar bertuliskan "dijual cepat" dengan nomor ponsel yang tak aktif. Tetangga bilang, "Warto pindah seminggu lalu, katanya karena bisnisnya gagal dan banyak ditagih orang." Dani mengetuk pagar 3 kali, berharap ada jawaban, tapi tidak ada suara. Ia memandang rumah itu lama sebelum akhirnya kembali naik motor. Sore itu Dani duduk di depan rumah. Tidak ada suara dari dalam. Tidak ada suara dari luar selain pekikan burung gagak. Suara mereka kini lebih keras, lebih nyaring, dan lebih menusuk telinga. Mereka tidak hanya di atap dan pagar, tapi kini mulai hinggap di pohon depan rumah tetangga. Dani menutup telinga, tapi suara itu tetap masuk ke dalam kepala. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir, lalu terduduk lagi. Ia mencoba membaca sesuatu, tapi tidak bisa. Tulisan di kertas terlihat kabur. Ia mencoba salat, tapi tidak sanggup takbir. Kakinya gemetar setiap berdiri. Malamnya Dani kehabisan lilin. Listrik di rumah padam tanpa sebab. Ia duduk di teras, menatap langit hitam.
dan suara gagak terdengar dari segala arah. Seperti mengepung, seperti menyindir, seperti bicara dalam bahasa yang tak ia pahami. Dani menutup mata, tapi tetap mendengarnya. Ia menutup telinga, tapi suara itu justru lebih dalam. Di kepala, di dada, di tengkuk, ia ingat kembali Masjid Al-Huda. Ia naik mobil, ingin menuju ke sana. Tapi begitu sampai di gerbang, kakinya seperti tertahan. Ia tidak berani turun. Lampu masjid menyala terang. Beberapa jamaah duduk di serambi, tapi Dani hanya melihat dari kejauhan. Ia tidak sanggup melangkah ke dalam. Ia putar balik dan pulang dengan perasaan yang semakin rusak. Malam itu, Dani duduk di lantai teras. Dingin dari keramik menembus tubuh. Tidak ada suara lain kecuali gagak. Mereka kini hinggap di genting rumah sendiri. Beberapa kali salah satu dari mereka turun ke pagar dan menatap Dani. Tapi Dani sudah tidak kuat untuk merasa takut. Ia hanya duduk, diam, menatap kosong ke jalan yang sepi. Dan di tengah suara yang makin kencang, Dani sadar bahwa semua yang ia bangun selama ini hanya menunggu waktu untuk hancur total. Burung-burung itu masih berputar di atas rumah. Teriakan mereka tidak bisa dipahami, tapi jelas menyampaikan bahwa tidak ada tempat lagi untuk sembunyi. Dani duduk di tangga depan, keringat dingin mengalir di pelipis. Tak ada satupun yang datang menghampiri. Bahkan tetangga terdekat hanya sesekali membuka tirai lalu segera menutup kembali. Keesokan paginya, Dani memutuskan pergi dari Malang. Ia berniat pulang ke Blitar dan mencari masjid tempat ia dulu sering ikut pengajian sebelum mondok. Tas ransel kecil ia isi dengan beberapa baju, air minum, dan satu buku saku doa yang sudah kusut. Ia keluar tanpa pamit ke siapapun, tidak meninggalkan pesan. Hanya membawa tubuh kurusnya yang semakin sulit digerakkan. Di perjalanan menuju terminal, Dani berjalan kaki beberapa kilometer sebelum akhirnya naik ojek. Tapi saat melewati perempatan dekat SPBU tua, sebuah motor melaju kencang dari arah berlawanan dan menghantam lututnya. Dani terpental ke aspal. Pengendara motor sempat berhenti, tapi hanya sebentar, lalu melaju pergi. Warga sekitar hanya berdiri menonton. Tidak ada yang benar-benar membantu. Dani bangkit tertatih dan menolak dibawa ke puskesmas. Ia bilang hanya luka ringan. Sesampainya di kamar kos kecil yang ia sewa 2 hari sebelumnya, Dani mulai merasa aneh. Kakinya tidak membengkak, tapi terasa panas. Kulit di sekitar luka mulai mengelupas. Malam pertama, ia tidak bisa tidur karena rasa perihnya. Kipas angin yang berputar tidak mampu mendinginkan rasa terbakar yang merayap dari betis ke paha. Hari kedua, kulit di sekujur kaki mulai melepuh. Tidak berdarah, tapi menghitam. Dani mencoba menghubungi klinik, namun dokter hanya datang sekali dan bingung melihat kondisinya. Ini bukan infeksi biasa. Tidak ada tanda-tanda gigitan atau bakteri, tapi kulitnya seperti terbakar dari dalam, kata dokter itu sambil mencatat singkat, lalu pergi tanpa kembali. Dani hanya bisa berbaring. Ia tidak bisa berjalan. Ia mencoba minum air putih dan membaca doa pendek, tapi pikirannya sudah sulit dikendalikan. Setiap malam ia mendengar suara gagak lagi, bukan dari luar rumah, tapi dari dalam kepalanya. Suara itu seperti merobek pelipis, mengalir ke dalam dada, tidak bisa diusir. Dani menutup wajah dengan bantal, menekan telinga dengan tangan, tapi suara itu tetap ada. Hari ketiga ia tidak bisa bangun. Tangannya mulai melepuh, matanya kabur. Tidak ada yang mengetuk pintu, tidak ada yang menanyakan kabarnya. Ia mencoba mengirim pesan ke Warto, tapi nomornya tidak aktif. Ia sempat menelepon satu karyawan lamanya, namun dijawab singkat, "Maaf Pak Dani, saya sudah tidak urus dagangan itu lagi." Dani hanya bisa menatap langit-langit kamar sambil merintih pelan. Kos-kosan itu terletak di gang sempit yang penghuninya tidak peduli. Pemiliknya hanya datang sebulan sekali untuk menagih uang. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa Dani. Beberapa orang mulai mencium bau aneh dari kamar itu. Tapi mereka tidak mengetuk. Mereka hanya berbisik, itu yang katanya dengar-dengar suka hal aneh. Yang jual cilok terus tutup semua. Seminggu, kemudian seseorang menghubungi Santi. Tidak jelas siapa yang memberitahu. Tapi pada hari ke-7 Dani terbaring, Santi datang ke kos itu bersama satu petugas kelurahan. Pintu didobrak karena tidak dijawab. Mereka menemukannya dalam posisi miring, tubuhnya penuh luka melepuh yang nyaris menghitam. Nafasnya tersisa sedikit, matanya terbuka tapi tidak bisa fokus, lidahnya berat. Tidak satu pun kata bisa keluar. Santi
tidak menangis. Ia hanya berdiri menatap tubuh mantan suaminya. Ia tidak bertanya apa-apa. Ia hanya mengangguk pada petugas dan meminta agar jenazah Dani segera dibawa. Dani menghembuskan napas terakhir malam itu dalam keadaan tidak sadar. Tidak ada doa, tidak ada pelukan, tidak ada ucapan terakhir. Hanya deru napas putus yang akhirnya berhenti. Pemakaman dilakukan cepat, tidak banyak pelayat. Beberapa warga melihat dari kejauhan. Tidak ada yasinan, tidak ada tahlil. Hanya satu liang kubur dan tanah yang ditutup tergesa-gesa karena mulai turun gerimis. Santi menunggu sampai liang itu tertutup rapat. Ia tidak membawa bunga. Ia tidak menyapa siapapun. Setelah semuanya selesai, ia langsung pulang dan tidak kembali lagi ke kota itu. Nama Dani perlahan menghilang. Orang hanya mengenangnya sebagai penjual cilok yang mendadak kaya lalu bangkrut. Cerita tentang burung gagak, ritual, dan rumah yang dipenuhi suara-suara hanya jadi bisik-bisik tanpa bukti. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Tapi semua sepakat satu hal, Dani memilih jalan yang tidak bisa ditarik kembali. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya di channel Malam Makin Mencekam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.